Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pendi Jurianto. Eh, saya semester 5 di English Department. Saya kelas A. Saya ingin mempresentasikan tentang hubungan bahasa, berpikir, dan berbudaya. Bahasa adalah suatu sistem komunikasi atau kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Bahasa sendiri sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari manusia sejak zaman dahulu, sehingga bahasa mempunyai banyak hubungan dengan hal yang lain. Salah satunya itu dengan berpikir. Hubungan bahasa dengan berpikir yaitu bahasa untuk memperoleh sesuatu yang baru, bisa juga digunakan untuk mengubah tata nilai bahasa. Bahasa juga dapat digunakan untuk membantu daya ingat. Jika kita menguasai bahasa lain, kemungkinan besar kita juga akan mengetahui ide-ide baru yang didengar atau dibaca melalui bahasa yang kita kuasai itu. Mengetahui satu bahasa mungkin tidak akan mempengaruhi cara berpikir, melainkan hanya dapat menambah isi dari pikiran kita. Tapi jikalau kita mengetahui bahasa yang lain, itu juga kemungkinan besar kita juga dapat mengetahui ide-ide baru dari sesuatu yang kita dengar dan sesuatu yang kita baca melalui bahasa yang kita kuasai itu. Selain itu juga manusia hidup dengan budaya. Budaya sendiri merupakan suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang berikutnya. Dalam berbudaya juga kita juga menggunakan bahasa. Dalam budaya kita juga menggunakan bahasa karena hampir seluruh bagian kehidupan manusia dilengkapi oleh bahasa, sehingga bahasa adalah bagian yang tidak dipisahkan dari perkembangan budaya manusia. Segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari unsur bahasa itu di dalamnya. Kemudian juga hubungan antara bahasa dan kebudayaan merupakan hubungan subordinatif, di mana bahasa berada di bawah lingkungan kebudayaan. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya bahasa dan kebudayaan itu mempunyai hubungan yang koordinatif, yakni hubungan yang sederajat yang kedudukannya sama tinggi. Yaitu kita akan membahas tentang hubungan bahasa, berpikir, dan berbudaya menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut teori dari Wilhelm van Humboldt. Beliau berpendapat bahwasanya pandangan hidup dan budaya suatu masyarakat ditentukan oleh bahasa masyarakat itu sendiri. Jadi bahasa sudah ditetapkan oleh masyarakat tertentu akan menjadi sebuah pandangan hidup atau identitas suatu budaya masyarakat itu sendiri. Saat itu Humboldt juga mendapat bahwa bentuk luar merupakan bahasa yang bisa kita dengar, misalnya kata yang terucap dari mulut, sedangkan dari dalam merupakan dari otak, yaitu pikiran kita. Oke, saya akan menjelaskan maksudnya. Sebelumnya saya memperkenalkan beliau ini beliau merupakan linguis Jerman yang lahir pada tanggal 22 Juni 1767 dan wafat pada 8 April 1835. Di sini beliau memaparkan bahwa pemikiran manusia itu ketergantungan pada bahasa. Artinya bahwa pandangan hidup dan budaya suatu masyarakat itu ditentukan oleh bahasa masyarakat itu sendiri. Dan masyarakat dapat dinilai telah mengubah pandangan hidup mereka
jika mereka sudah mempelajari bahasa yang lain. Gitu. Oke. Bahasa itu dapat maju jikalau bangsa itu sudah bisa mempelajari bahasa yang lain. Menurut Humboldt juga substansi bahasa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tadi yaitu bunyi yang berasal dari luar, yang merupakan bentuk luar. Gitu. Yang kedua adalah pikiran yang belum terbentuk. Nah, bunyi sendiri di sini adalah bentuk luar yang dapat didengar, sedangkan pikiran adalah merupakan bentuk abstrak yang ada dalam otak. Keduanya ini menentukan cara berpikir manusia. Bunyi sendiri tidak dapat menjadi kata-kata sampai sebuah makna dimasukkan ke dalamnya. Dan makna ini kemudian mewujudkan pemikiran sebuah komunitas masyarakat. Kemudian Van Humboldt juga mengatakan bahwa struktur bahasa mengekspresikan kehidupan dan pengetahuan penutur. Jadi struktur bahasa menggambarkan kehidupan dalam otak dan pemikiran penutur bahasa itu sendiri, sehingga struktur bahasa dapat menentukan perbedaan pandangan hidup setiap masyarakat. Misalnya pandangan hidup Asia Tenggara, misalnya pandangan hidup contohnya pandangan hidup bangsa Asia Tenggara itu cukup serupa karena bahasanya memiliki struktur yang tidak jauh berbeda dengan pandangan hidup bangsa Eropa lainnya. Bangsa lainnya. Seperti negara-negara di Eropa tentunya. Di Eropa tentunya akan pandangan hidup bangsa Asia Tenggara tidak jauh beda dengan bangsa-bangsa lainnya seperti negara Eropa. Tentunya akan berkelainan, strukturnya itu akan berkelainan karena struktur bahasa pun berbeda. Juga berbeda. Jadi misalnya sebuah kalimat yang dikatakan sopan di daerah A atau misalnya di daerah A misalnya, namun juga dapat dikatakan tidak sopan di belahan daerah lain. Hal ini terjadi karena perbedaan struktur bahasa yang dianut oleh masing-masing masyarakat tersebut itu berbeda. Ini menurut Shafir. Itu menurut Jean Piaget. Selanjutnya menurut teori menurut L.S. Vygotsky berpendapat bahwa pada awal mulanya bahasa dan pikiran tidak ada hubungan yang mengikat antara keduanya. Tetapi seiring berjalannya waktu, manusia akan berpikir tentang bahasa, sehingga bahasa akan berbahas dan pikiran. Artinya bahasa itu ada seiring berjalannya waktu. Bahasa itu berkembang seiring berjalannya waktu. Bahasa itu akan muncul dengan seiring berkembangnya waktu, zaman, lingkungan juga. Itu akan mengaruhi. Ini menurut Vygotsky. Okay, thanks for nice attention guys. Thanks for you hear me tonight. I hope you always healthy for this pandemic. Sekian dan terima kasih. Allahumma fiq wal hadi ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.